Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita, beserta wakilnya, dan para menteri, para pembantunya selalu diberi pertolongan oleh Allah dan petunjuk oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma ij'al baldatan insya baldatan thayyibatan wa anta ghafur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin bis-shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal Allah subhanahu wa ta'ala. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Al-Fakir atas nama para ulama setelah selesai istimewa tadi sore, izinkan kami khususnya dari Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami hormati, dan juga segenap jajaran kepengurusan Partai PKB yang kami cintai, dan selamat atas harlahnya yang ke-28. Semoga sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia, kami para ulama, pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama,
menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Istimewa Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global, Indonesia memerlukan negara yang kuat, efektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Yang kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Istimewa Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu, percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kami mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, membuka ruang partisipasi dan kritik yang konstruktif, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan publik. 3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa, dan negara. Istimewa Ulama berkomitmen terlibat secara total dalam memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama agar semakin solid, berwibawa, mandiri, dan produktif, memberi manfaat yang semakin besar bagi umat, bangsa, dan negara. Kami meyakini bahwa Nahdlatul Ulama yang sehat, kuat, dan produktif merupakan modal strategis bangsa. Nahdlatul Ulama yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pelayanan sosial, serta menjadi mitra strategis negara dalam mensukseskan pembangunan nasional. Karena itu, Istimewa Ulama akan terus menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan, serta memberikan dukungan, nasihat, dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan. Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekian rumusan dari hasil Ijtima para ulama Jakarta 23 Juli 2026 atas nama Ijtima Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP PKB, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati, pimpinan lembaga negara, hadir alhamdulillah bersama kita, Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani. Nggak ada lampunya ya, disorot gitu Pak Muzani biar kelihatan gantengnya itu. Nah itu dia. Yang saya banggakan, saya hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Para Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena banyak yang hadir yang saya muliakan. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Manarul Hidayah. Al-Mukarram Bapak Kiai Kafabe Mahrus Ali. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhyiddin. Dan para kiai, ibu nyai yang banyak sekali, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya, karena keterbatasan waktu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat-sahabat seperjuangan saya, para ketua umum partai. Yang saya hormati Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Mana lampunya, mana lampunya? Pak Zulkifli Hasan adalah sahabat yang senantiasa setia. Dalam artian berjuang terus dan sama-sama jadi ketua umum bolak-balik kira-kira gitu. Yang saya banggakan, saya cintai sahabat seperjuangan saya, Ketua Umum Partai Golkar. Gawat ini, gawat. Ternyata Pak Bahlil banyak penggemarnya juga di sini.
sahabat seperjuangan saya yang saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Pak AHY, beserta seluruh rombongan. Sahabat saya seperjuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo Hadi. Pak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indrawijaya. Mana lagi menteri yang datang? Menteri Transmigrasi, Pak Iftitah. Tidak lupa sahabat seperjuangan saya juga Ketua Umum PKS, Pak Dr. Muzammil Yusuf. Kemarin dalam rangka ulang tahun PKB main mini soccer, alhamdulillah bisa mengalahkan PKB PKS. Tapi jangan mengalahkan jumlah kursinya ya. Tapi PKB kalah juga dari Golkar, Pak Bahlil. Tapi memang kita semua sepakat untuk mini soccer ulang tahun PKB ngalah dari partai-partai lainnya. Yang mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak siapa? Oh, Wagub DKI, mantan Wagub DKI. Dan seluruh teman-teman partai-partai yang hadir, yang saya muliakan. Ada Pak Rindu, Bu Angela, ada DPP P3 Ketua Umum Pak Mardiono, ada Sekjen Partai Nasdem Pak Hermawi Taslim, dan banyak sekali partai-partai, mohon maaf karena banyak tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Ada Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Umum DPP Partai Prima, Pak Agus Jabu. Ketua Umum lain ada nggak Pak? Atau yang mewakili partai-partai yang saya banggakan. Pengurus DPP PKB, pengurus DPW PKB se-Indonesia, Bapak Presiden, mereka semua adalah dari seluruh Indonesia, ketua-ketua. Yang sebelah kiri dan kanan di bawah ini para ketua-ketua, sedangkan yang di atas wakil sekretaris dan beberapa pengurus DPC. Tepuk tangan untuk yang di atas panggung. Mohon maaf karena keterbatasan tempat terpaksa agak jauh. Hidup PKB. Pertama bersyukur, berbahagia dan bangga. Hari ini tepat 23 Juli 2026 usia PKB memasuki usia yang ke-28. Rasa syukur tiada tara atas seluruh karunia, nikmat, kesempatan, dan keberkahan. PKB terus tumbuh menjadi kekuatan yang solid. Baru kemarin kita berhasil melaksanakan regenerasi seluruh pengurus di tingkat cabang. Dan baru kemarin kita melaksanakan pelantikan secara serentak di lapangan Fathahillah buat seluruh pengurus DPC yang baru. Sebagai momentum, alhamdulillah di usia 28 PKB, seluruh jajaran pengurus solid, kuat, dan siap menjadi garda terdepan perjuangan umat, perjuangan bangsa dan negara. Rasa syukur diikuti rasa terima kasih atas dukungan dan kerja keras, bimbingan dan restu para kiai, para ulama. Rasa hormat dan bangga kepada seluruh kader yang terus
memiliki komitmen pengabdian yang tiada berhenti untuk terus membesarkan PKB yang kita cintai ini. Rasa terima kasih kepada semua pihak termasuk khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang terus memberi kesempatan PKB untuk bersama-sama mengabdi melalui berbagai bidang di pemerintahan. Terima kasih juga semua pihak, partai-partai yang terus bersama-sama di parlemen, di DPR RI, di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota, sehingga hari ini PKB 28 tahun terus mengabdi baik di legislatif maupun di eksekutif dengan sungguh-sungguh dan insya Allah penuh berkah. Rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, warga bangsa, para pendukung PKB yang juga telah terus mendukung perkembangan perjuangan PKB di berbagai bidang, di berbagai wilayah ruang pengabdian. PKB sebagai solusi untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, tiada kata lain kecuali alhamdulillah wa syukrulillah atas usia 28 tahun. Insya Allah memasuki usia 29 tahun, PKB akan konsisten, istiqomah, mengawal seluruh warisan cita-cita perjuangan para pendiri, sekaligus berjuang terus mewujudkan cita-cita dan harapan para pendiri PKB. Mari kita kasih hadiah kepada para pendiri dengan bacaan Fatihah, lahumul Fatihah. Bapak Presiden yang kami muliakan, para kiai, para ulama yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan. Tema ulang tahun PKB yang ke-28 kali ini adalah arah baru amanat ekonomi konstitusi. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata, Prabowonomics. Tema ini sebagai rasa syukur dan kesungguhan PKB untuk terus bersama-sama membawa arah baru ekonomi nasional untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri. Dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik. Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya. PKB berkomitmen. Apa yang disampaikan oleh para kiai dalam ijtima ulama tadi amat sangat tegas bahwa apa yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mewujudkan kemandirian bangsa melalui arah baru ekonomi ini adalah impian lama, di mana tidak kurang dari 25 tahun terakhir kita telah menyerahkan diri dengan berbagai
perkembangan global sehingga bahkan kita secara tidak sadar telah abai menata dan mengelola kekuatan kita sendiri. Ketergantungan kita di pasar global bahkan sampai pada level di mana kita lupa bahwa kekayaan alam yang begitu kaya raya belum sepenuhnya terjaga dengan baik oleh tangan-tangan kita sendiri. Kita menyaksikan Bapak Presiden dengan sungguh-sungguh dimulai untuk menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa dan digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di bumi Nusantara tercinta. Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya alam ini bukan sekedar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya-upaya konkret yang kita saksikan. Oleh karena itu, kita mendukung langkah konkret ini dengan sungguh-sungguh. Dan PKB mengajak partai-partai untuk menuntaskan upaya ini. Dengan yang pertama, ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan. Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Amin. Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan. Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini. Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum. Salah satunya adalah yang paling penting, pergeseran paradigma ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia benar-benar termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai, legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan. PKB menyaksikan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sungguh-sungguh mensejajarkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta keadilan. Inilah yang menjadi komitmen kesungguhan kita untuk kita tindak lanjuti dengan menyempurnakan semua langkah-langkah sebagai bagian dari penyempurnaan arah kemandirian ekonomi kita. Komitmen ini Bapak Presiden muncul dari hati kami yang paling dalam, dari para kiai, para ulama yang sudah amat sangat lama merindukan agar ekonomi betul-betul bisa dirasakan langsung oleh rakyat di desa-desa dan di seluruh pelosok Nusantara. Pak Presiden bahkan
telah merubah arah baru anggaran APBN kita. Politik anggaran dirubah. Hari ini kita telah menyaksikan salah satunya yang paling konkret. Banyak jembatan-jembatan yang dibutuhkan di berbagai pelosok negeri tetapi tidak pernah tersentuh oleh anggaran kita. Dalam tahun ini insya Allah 5.000 jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati. Bapak Presiden, PKB siap menjadi bagian utama untuk terwujudnya politik anggaran yang benar-benar bisa dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terima kasih. Semoga 28 tahun membawa PKB semakin bermanfaat, membawa PKB semakin berkah, membawa PKB bagi seluruh kemajuan bangsa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, terima kasih atas kehadiran semua tamu-tamu terhormat. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video menggerakkan asa, menguatkan ekonomi Ibu Indonesia berikut ini. Berjualan yang tidak jelas. Kadang ada jual canang, kadang ada jual baju, jadi tidak jelaslah jualannya. Jadi itulah masa di mana sebelum saya bertemu dengan PNM. Bahkan kita mendekati orang aja orang takut. Pasti ibu itu mau pinjam uang. Karena suami kan udah kerja, ya di rumah saya jagain anak sambil lalu bantu perekonomian suami. Awal mulanya itu susah sekali Mbak, karena kita kan mulai dari nol banget, ngatur semuanya tuh gimana cukup gitu loh, kayak gitu. Setelah kita gabung sama Mekar, udah ada bantuan lah. Kita bisa menyisihkan sisa setoran Mekar, juga sisa untuk sehari-hari juga ada. Enak sekali kalau Mekar, mudah sekali kalau kita mau pinjam gitu. Saya titik baliknya begitu bergabung dengan PNM Pak, karena kan ada pendampingan ya, biar bisa tetap stabil. Pemberdayaan tidak sebatas memberikan akses permodalan. Pemberdayaan ada untuk menghadirkan keyakinan bahwa setiap perempuan Indonesia memiliki kesempatan untuk bangkit,
berkembang, dan berharap agar bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Saya instruksikan bahwa bunga untuk permodalan nasional madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 9%. Terima kasih Bapak Presiden atas dukungannya kepada kami, atas kepeduliannya kepada kaum ibu-ibu, atas dukungannya pada kami kaum wanita. Merekalah pahlawan pemberdayaan Indonesia. Kami dari kelompok PNM Mekar Kesiman 1 mengucapkan terima kasih Pak Presiden karena sudah peduli sama kami semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah, segala kebaikan, atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik. Kita bersyukur atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara hari ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang sekaligus adalah Ketua Harian Partai Gerindra. Wakil Ketua MPR RI yang hadir,
Saudara Rusdi Kirana, Saudara Bambang Wuryanto, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, Saudara Edi Dwianto Suparno, Saudara Abchandra Muhammad Akbar Supratman, Saudari Sari Juliati, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Para ketua umum partai yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, katanya MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Tadi Ketua Umum Partai Golongan Karya sekaligus dia adalah Menteri ESDM. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan sekaligus adalah Menteri Koordinator Pangan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga adalah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzammil Yusuf. Yang mewakili Ketua DPP PDI Perjuangan, Saudara Jarod Saiful Hidayat. Partai Nasional Demokrat diwakili oleh Sekjen Nasdem, Saudara Hermawi Taslim. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Saudara Agus Jabo Priyono. Ketua Umum Partai Perindo, Saudari Angela Tanu Sudibyo. Yang saya muliakan, para kiai dan ulama, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tapi hadir di sini juga Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Kafah Bihi Mahrus, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj, Ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Saudari Rustini Muhaimin Iskandar, para nyai, ibu-ibu yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri dan wakil menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Duta Besar Negara Palestina, Yang Mulia Abdel Fattah Aka Al-Satari, sekali lagi para tokoh agama, para ulama, para kiai, dan para ibu nyai yang saya hormati, para anggota Dewan Syuroh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Dewan Perwakilan DPP PKB Pusat, Wilayah, dan Cabang yang saya hormati, para pengurus
dan seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun engkau berada, seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Pertama-tama tentunya tadi saya sebut juga saya ingin sampaikan penghormatan saya, ucapan terima kasih saya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini. Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita, keyakinan saya terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya. Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita. Karena saya yakin bahwa pasal 33 itu dan pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita? Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi, uangnya ditaruh dan disimpan. Benar, ibu-ibu?
Masa habis jualan kopi, uangnya dibawa? Di mana itu? Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warung ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung. Untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara, jadi saya terus terang saja, saya tidak ngerti ini ilmunya PKB ini. PKB ini memang boleh juga ini. Dalam musim satu tahun ya, tahunan, kenapa PKB harlahnya selalu yang pertama undang presiden? Sorry ye, Golkar. Golkar ya ulang tahunmu akhir tahun. Iya kan? Oktober. PAN. Habis ini Demokrat katanya. Tanggal 2 bulan depan ya. Agustus ya. September. Kok bisa ya PKB ini? Ilmunya apa ini? Aduh, ini ngeri juga ini kiai-kiai was ini. Ini kiai. Habis saya ingat tahun lalu ulang tahun PKB. Saya masih ingat yang kasih sambutan pertama itu Kiai Ma'ruf. Waktu itu masih Ketua Dewan Syuro ya. Itu pidato itu lebih galak dari saya itu. Ingat nggak itu ya? Baru duduk, ya kan? Saya baru duduk, belum sempat minum kopi. Sudah perintah presiden. Pasal 33. Pasal 33. Waduh. Gimana itu? Kiai Ma'ruf Amin galak banget itu. Padahal kan sehari-hari muka, ya kan? Kalau udah di podium pasal 33 galak banget itu. Waduh. Presiden Prabowo. Siap. Memang ilmu PKB boleh juga itu. Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtimah Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtimah Ulama ini luar biasa. Ilmu lagi ini. PKB ini.
Satu, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Istimewa Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luar biasa ini. Ini perintah lagi ini. Tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya, saudara-saudara sekalian. Memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. 3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata NU, menguatkan umat, bangsa, dan negara. Saya terima kasih. Saya terima kasih hari ini. Jadi tahun lalu saya dapat perintah, tahun ini saya dapat hadiah bersifat perintah juga. Ini partai-partai lain perlu belajar dari PKB ini. Ini ya, ada kelebihan-kelebihan. Mungkin Gus Dur lagi lihat dari atas itu. Saya kira sekian ya amanat saya. Karena intinya kan sudah sampai. Saudara kasih hadiah, saudara kasih perintah, siap saya laksanakan. Saudara memberi penghargaan yang luar biasa kepada saya. Bahkan Gerindra aja nggak pakai kaos seperti kalian. Gimana itu, Dasko? Gerindra aja nggak make. Karena mereka tahu saya nggak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, tidak mungkin saya izinkan. Benar, saya bukan mau sok merendah. Saya bukan, tapi memang saya nggak pantas. Tidak ada. Ini adalah ekonomi Pancasila. Ini ekonomi konstitusi. Ini ekonomi rakyat. Tapi saya merasa saya sangat dihormati. Jadi saya terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan,
Nanti yang ditunggu wartawan itu. Enggak, hari ini saya sopan. Hari ini sopan. Jadi apalagi harus saya sampaikan? Terima kasih. Saya khawatir lama-lama di sini saya nggak tahan, saya bisa keluar air mata. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kaget. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lu? Ini akal-akalan Gus Imin ini, Pak. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang itu. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah, repot kita nih, bahaya kita. Cukup, saudara-saudara? Hah? Nggak boleh? Media menunggu. Jadi saudara-saudara, saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh tadi rekomendasi Ijtimah ada luar biasa, ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus. Kita pasti akan menghadapi perlawanan. Mereka-mereka yang menikmati kekayaan bangsa kita, ya mungkin terusik. Tapi apa boleh buat, kita tidak ada pilihan lain. Itu kekayaan kita. Itu kekayaan kita. Semua itu kekayaan kita. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Kewajiban siapapun yang mimpin, kewajiban saya yang saudara pilih, kewajiban saya adalah untuk bekerja sekuat tenaga agar kekayaan tersebut bisa kita kendalikan kembali, bisa kita kuasai kembali, bisa kita manfaatkan untuk rakyat kita. Saudara-saudara,
Semua pakar mengatakan, kalau bicara ekonomi Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya bahasa sononya adalah incremental capital output ratio. Artinya kalau kita mau nambah kaya $1 atau Rp1, untuk dapat Rp1 kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Untuk dapat $1 kita harus keluarkan 6,5 dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat $1, mereka hanya keluarkan $4. Selisih $2 sama berapa negara tetangga kita? 2/6, 1/3. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah $270 miliar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Ya, kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah tahu apa yang terjadi, ya kan? Hah? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar? Benar? Ibu-ibu tahu apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu. Mereka tidak mau nunggu lagi. Banyak yang nyampaikan ke saya, terima kasih. Tadinya jalan kaki 1 jam. Nyebrang mempertaruhkan nyawa. Nyebrang pakai tali. Nyebrang pakai kotak-kotak. Kita atasi. Sekolah-sekolah roboh. Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 27 saya instruksikan harus lebih 100.000 sekolah. Yang sekian belas tahun tidak disentuh. Saudara-saudara,
ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh. Dia kira kita nggak ngerti. Saya nggak sebutlah media mana itu. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahu lah. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Jadi saudara-saudara, kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April liwat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei liwat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Tahan ya, jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu. Gelasmu boleh kan, gelasmu. Gelas. Saudara-saudara, kita kalau kita cinta sama satu kesebelasan umpamanya ya. Kesebelasan kita lagi main sepak bola, benar nggak? Dia lagi bertarung, dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai supporter, ya kan? Ayo, maju. Aduh. Tapi jangan nurunkan moral dong. Orang lagi bertanding di situ. Oh, nanti gol masuk. Nanti kamu kalah, Ini supporter macam apa? Support gendeng boleh ngomong itu. Gimana sih, PKB kan dari Jawa Timur, bahasanya kan saya lihat ini banyak Indonesia Timur di sini. Orang Indonesia Timur kan ya bicaranya blak-blakan.
Jawa Timur itu sama dengan Banyumas. Jadi apa itu? Ya udah, terima kasih. Saya nggak ngomong. Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah nggak ada masalah. Nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita. Benar. Coba cek. Dia gali hatinya, sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita, hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Ijtima Ulama, belum, tapi kita nggak ada masalah. Dikritik itu baik. Ya. Kritik itu menyelamatkan. Kritik itu mengingatkan sebetulnya. Ya. Tapi ada beda kritik dan caci maki. Ya kan? Kritik dengan fitnah itu beda itu. Ya kan? Benar nggak? Tapi nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita menjalankan kebenaran, kalau kita berada di jalan yang benar, tidak ada masalah. Kita terus akan kuat. Keyakinan kita. Terima kasih saya diundang malam hari ini. Terus aja tadinya saya mau mengakui. Pengakuan boleh kan? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa boleh kan? Tadinya saya terus terang aja kecapean. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Ini memang Gus Imin ini memang dia pelajari ini. Dia tanya-tanya, oh ini Jenderal Purnawirawan Prabowo bisa disambut pakai kelenengan ya. Enggak, kita sambut pakai drum band. Jadi dia semangat. Masuk ke sini kasih lagi Mars PKB. Waduh. Mars PKB hati-hati kok pelajari itu. Siapa yang bikin itu lagu itu? Saya ini kalau hadir acara harlah-harlah, saya juga lihat ya, apa yang habis itu saya dikasih rekomendasi Ijtima Ulama ini. Hebat PKB, luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih. Kita tidak niat apa-apa. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Begitu saya dilantik, saya umumkan politik luar negeri Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh.
kita hormati semua negara, kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Kita baik semua. Kita ingin baik sama semua kekuatan, tapi kita tidak mau diganggu. Kita sekarang sedang membangun kekuatan pertahanan yang lumayan. Tapi di mana kekuatan pertahanan kita? Kekuatan pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Pertahanan kita adalah dalam cintanya rakyat kepada negaranya. Itu kekuatan kita. Kita tidak mau ganggu orang lain, tapi seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya, akan mempertahankan kemerdekaannya, akan mempertahankan masa depannya, saudara-saudara. Jadi, terima kasih hari ini saya merasa diperkuat. Saya merasa saya dapat dukungan. Dan saya yakin semua partai koalisi yang saya pimpin senafas, sejiwa, dan berada bersama saya. Dan di ujungnya saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya. Karena kita adalah semua patriot, semua adalah anak bangsa Indonesia. Tidak mungkin ada anak yang tidak setia kepada ibunya, kepada Ibu Pertiwi. Saudara lihat kemarin pelantikan perwira muda? Lihat di TV enggak? Apa yang mengharukan? Coba ibu-ibu lihat enggak? Perwira baru dilantik sujud dan cium kaki ibunya. Lihat. Itu TNI. Itu perwira Indonesia. Perwira Indonesia ujungnya adalah sujud kepada ibu. Setia kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih PKB. Mari kita berjuang bersama. Berjuang bersama untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kali ini benar-benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden Republik Indonesia telah berkenan hadir. Demikian acara Harlah PKB selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah